Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam program usaha kita. Saat ini saya sudah berada di depan salah satu rumah wedang jahe, yaitu milik Kak Ita di Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura. Nah, seperti yang kita ketahui, pada saat pandemi corona seperti sekarang ini, wedang jahe sangat diminati karena memiliki banyak khasiat dan juga manfaatnya untuk kesehatan tubuh. Nah, kali ini kami akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat cara penyajian dari wedang jahe milik Kak Ita. Yuk! Kak Ita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kak Ita? Jahe selain bermanfaat untuk menghangatkan tubuh manusia, juga berkhasiat untuk melegakan tenggorokan serta meningkatkan kesehatan tubuh bila kita selalu mengkonsumsinya dengan rutin. Usaha wedang jahe ADZ milik Kak Ita ini bermula dari kebiasaannya yang suka mengkonsumsi wedang jahe, sehingga ia mencari tahu melalui laman YouTube cara tepat pembuatan dari wedang jahe tersebut. Kak Ita sudah mulai merintis usahanya tersebut dari tahun 2016 yang lalu. Kalau awal mulanya November 2016, kita hitung aja 17 ya, 17, 18, 19, 20, berarti udah hampir 4 tahun, berarti 3,5 tahunan lah. Itu dapat ide dari mana Kak? Kakak membuat usaha wedang jahe yang sampai sekarang masih Kakak geluti? Awal mulanya kan karena kebiasaan minum wedang jahe, bapak, suami atau anak-anak gitu juga. Kadang beli jamu, jahenya aja, beli apa. Jadi kan kepikiran bagaimana lah. Kadang malam juga kalau tak beli jamunya numbuk jahe sendiri, bos gitu kan. Jadi kayak gini terus cobalah, karena pernah juga jumpa serbuk jahe, pengen juga mana nyoba itu kan memang nyombanya 0,5 kilo. Karena awal nggak berani kan, alhamdulillah berhasil gitu. Jadi berhasil itu dipraktekkan, bawa ke kantor. Di kantor itu di promosi-promosian banyak suka. Boleh nih coba, akhirnya buat lagi jual. Berapa buat? Pertama dari 0,5 kilo, dari 1 kilo, 2 kilo, sampai 3 kilo gitu. Alhamdulillah habis terus. Nah, sejak itulah buatnya. Terus awalnya itu kan pas musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu kan memang minumnya hangat kan. Minuman hangat. Memang umumnya orang bilang enak Kak minumnya, kayak kita memang numbuk sendiri gitu. Kayak kita Memang numbuk alami ya sendiri. Kak. Memang Kali ini, program usaha kita akan mengajak saudara untuk melihat proses awal pembuatan serbuk wedang jahe menjadi minuman hangat yang diminati oleh masyarakat, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, langsung saja kita lihat proses awal pengracikan jahe, namun jahenya harus dibersihkan terlebih dahulu. apa namanya, jahe, cengkeh, kayu manis, serai. Ya, pakai daun pandan biar wangi. Daun pandan ini kalau suka, ini daun pandan termasuk bahan untuk pengawet. Bahan utama pembuatan serbuk wedang jahe tentunya dari jahe pilihan yang sudah tua, karena akan menentukan kualitas dan rasa dari wedang jahe tersebut. Bahan tambahan lainnya seperti gula pasir, serai, kayu manis, dan cengkeh. Kak Ita juga menambahkan daun pandan ke dalam proses pembuatan serbuk wedang jahe sebagai bahan pengawet alami.
Setelah menunggu proses pembuatan dari wedang jahe kurang lebih setengah jam, akhirnya jadi juga nih wedang jahenya. Tak sabar ya rasanya pengen langsung mencobanya. Kita lanjut ke proses packing ke kemasan yang telah tersedia, mulai dari kemasan yang saset, kemasan seperempat, hingga ke kemasan yang setengah kilogram. Pokoknya dijamin puas bila Anda mencoba dan tahu manfaatnya untuk tubuh. Kalau untuk pemasarannya sendiri, kakak jualnya udah sampai kemana aja, Kak? Alhamdulillah memang kalau untuk keluar daerah, ke Bandung pernah, ke Batam juga, minggu semalam aja baru kirim ke Tanjung Balai, ke Bogor, Bandung, Jakarta udah Sudah pernah. ke Jawa, Semarang juga ada pernah dibawa. Kalau Semarang dibawa, yang lain itu dikirim. Setelah saya ikut melihat proses pembuatan hingga memasukkan ke kemasan wedang jahe, akhirnya saya langsung bisa merasakan minuman hangat dari wedang jahe ADZ. Oh iya kan, karena awalnya kan 2017 tuh udah terus produksi terus, akhirnya banyak orang udah suruh izinnya, kayak itu kamu jualan nanti orang nggak laku katanya. Nah, cobalah ngurus, pas kebetulan lagi mau ngurus, datanglah ke PPL ya, apa namanya itu yang dari Dinas Koperasi, dia menawarkan kan ada, nah dia dah tahu juga kan, datang ke sini dia nanya udah suruh izin belum, alhamdulillah dibantu sama Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengurus izin sertifikat pangannya, udah keluar dia. Ini izin sertifikat pangan dari Dinas Kesehatan. Nah, yang itu dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM, bantu pengurusnya. Dan setelah mengurus ini ada lagi program pengurusan halalnya, dibantu Dinas Koperasi juga. Halalnya pun sudah keluar juga. Nah, jadi ini semua ada dari awal ada izin kesehatannya dari Dinas Kesehatan. Dan untuk izin usahanya juga ada dikeluarkan. Usaha wedang jahe milik Kak Ita ini sudah mengantongi surat izin usaha dan bersertifikat halal. Jadi aman sekali bila dikonsumsi setiap hari. Aku kan tamu dulu nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut dekat di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ada Pak? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai.
tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Saudara, usaha kita kali ini UMKM Tenun Siak Mekar Permai Bu Atun, pusat kerajinan tenun siak yang berada di Jalan Indragiri, Kabupaten Siak. Usaha tenun warisan turun-temurun milik Bu Yati ini mulai dirintis sejak tahun 2011. Tenun siak merupakan kain yang dibuat secara tradisional. Dengan alat tenun ini adalah kain yang biasanya dipakai masyarakat Melayu sebagai pakaian adat atau kain yang dipakai pada acara-acara tertentu, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan Yati, pemilik UMKM Tenun Siak Bu Atun, usaha tenunnya ini terus berkembang hingga saat ini telah mempekerjakan 23 karyawan dan memiliki 15 alat tenun. Produk yang dihasilkan selain kain tenun siak, yakni produk modifikasi berbahan tenun siak seperti sepatu sendal, tanjak, kotak tisu, alas meja, dan masker. Awal usaha pertama ini saya ini sebenarnya usaha turun-temurun.
Pertama yang buka usaha ini orang tua. Jadi orang tua saya dari dia nenun sendiri, kemudian dia ambil anggota sampailah 2011. Itu baru total saya meneruskan karena orang tua saya meninggal. Mama saya meninggal tuh saya gantikan, insya Allah sampai sekarang ini. Macam-macam ya, yang jelas untuk pakaian adat itu pasti ya, untuk acara resepsi, untuk acara pernikahan udah pasti. Kemudian ditambah lagi sekarang kan lagi tren tanja ya, sendal, kemudian sekarang lagi boomingnya masker. Kita bikin yang seperti itu. Hiasan dinding, alas meja, pokoknya lengkap semua kita buat dari tenun. Keberhasilannya mengembangkan usaha tenun siak ini pun juga mengalami naik turun. Namun berkat usahanya, hingga kini dapat menghasilkan produk kain tenun 10 hingga 15 helai per minggunya. Ketekunan menjalani usaha tenun siak ini, Boyati juga turun langsung melihat produksinya, mulai dari proses pemilihan benang, membuat motif, dan menjadikan kain serta modifikasi tenun siak tersebut. Awal mula dia kisaran misalnya 1 minggu tuh saya sudah dapat sekitar 15 lembar gitu 1 minggu. Kalau sekarang ini mungkin 1 minggu bisa dapat 20 lembar, tergantung anggota lah kan, karena kalau kejar target bisa sampai 20. Kalau dia slow, pesanan tidak begitu mendadak, itu mungkin sekitar 10-15 lembar seminggu. Penjualan itu meningkat nggak pesat sih, tapi alhamdulillah melebihi dari target kita gitu. Waktu mama saya masih hidup, ini kan namanya usaha turun menurun, tapi memang sudah diturunkan ilmunya ke saya, jadi saya menurun insya Allah bisa. Kemudian setelah dia meninggal itu berarti kan sudah fokus kita semua. Nah, kita yang lagi mengembangkan, kita yang lagi menjualkan, memasarkan semua. Jadi saya mulai waktu itu dari proses pemilihan benang, ya. Benang saya usahakan. Kadang-kadang kita melihat benang yang lama itu, kalau misalnya kainnya dicuci terus dia bisa menghitam. Akhirnya kita ganti, kita cari benang yang kualitasnya kalau dicuci, sering dicuci dia tidak menghitam. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga membagi, misalnya untuk bahan baju kita motifnya kita ganti, bahannya pun juga kita ganti benangnya ya. Untuk baju kita lebih kita modif lah sekarang ini. Dalam memasarkan produk tenun siak Mekar Permai Bu Atun, konsumen bisa memesan langsung atau melalui online. Dan konsumen tenun siak ini selain diminati masyarakat di Siak, juga banyak diminati dari luar daerah Siak seperti Kepulauan Riau. Pemasaran ada dari dalam, ada yang luar ya. Biasanya yang banyak itu sekarang ini karena masalah corona COVID-19, jadi kita pakai online saja. Biasanya itu lewat online, lewat WhatsApp, Facebook ya. Dan belum sanggup lagi lewat Lazada atau yang
yang lebih besar karena kita belum bisa menyediakan dalam jumlah banyak gitu. Jadi sekarang ini banyaknya itu pembeli yang dari luar, bukan dari daerah yang sendiri, dari Siak sendiri gitu. Diakui pelaku UMKM Tenun Siak ini bahwa dalam menjalankan usaha yang tidak sedikit modalnya tentu harus memiliki motivasi dalam diri sendiri. Dan dengan usahanya ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat. Sebenarnya sih motivasi untuk membuka usaha itu apapun usahanya itu sebenarnya motivasi dari dalam diri kita. Ya, seperti saya misalnya walaupun melanjutkan usaha orang tua itu 2011 saya pegang, tapi 2013 itu udah mulai KO. Anggota udah mulai tinggal 1 ya, ekonomi sudah mulai menurun. Nah, tapi kita bertekad ya, bertekad untuk melanjutkan usaha dan ini harus jadi usaha yang bisa untuk membantu ekonomi masyarakat. Alhamdulillah ya, banyak keluarga yang bisa kita bantu gitu, dengan usaha seperti ini. Dan dengan harga yang bervariatif, Tenun Siak Mekar Permai Bu Atun tetap menjaga kualitas produknya. Saya berharap kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Siak dapat, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID sekarang, saya berharap bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Siak ini lebih meningkatkan kualitasnya, lebih bagus lagi dan bisa mempromosikan baik secara online maupun offline sehingga nanti bisa dikonsumsi juga oleh masyarakat luas dan bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Kalau pemasaran itulah tadi sebaiknya bukan hanya kita bisa melaksanakan melalui online dan offline. Kemudian sebenarnya kita juga dari Dekranasda Kabupaten Siak bekerja sama dengan IKADIN kemarin juga telah melaksanakan sosialisasi mengenai pemasaran daripada UMKM ini bisa dibantu oleh Kadin, kemudian dinas terkait serta Dekranasda Kabupaten Siak. Seluruh masyarakat Kabupaten Siak, marilah sama-sama kita ikut berpartisipasi sehingga UMKM di Kabupaten Siak bisa lebih maju sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka lebih baik lagi. Hidup UMKM.
satu lagu terakhir kita nanti ini ya, cukup meriah sepertinya kumpulan dari Wak Mamat Tim ini dengan judul Pak Pung Pak Mustafi. Ewah, inilah kisah Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya. Yuklah kita jalan-jalan ke Riau saja. Ini kota bertuah, banyak pemakan kering dan berkuah, tapi ingat buanglah sampah pada tempatnya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Burung murai merdu berkicau di celah dahan. Kalau tuan nak tahu Riau, Boluku Mojo kue andalan. Buah rambai, si buah salak, kena biji awas tersedak. Tengah hari di kota Siak, Laksmana mengamuk menyejuk teka. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada enaknya. Ikan sepat, ikan haruan, goreng meresik jadi hidangan. Kalau akak pergi ke Bagan, kacang pukul di lubuk ganjangan. Ikan puyuh, ikan sekepar, ai masak pindang nikmat sekali. Kalau ada ai buat ikan kampar, lobek buki jandu bodi-bodi. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada enaknya. Ikan baru, ikan selayes, buat sepedas tak ada lawan. Kalau abang lewat Bengkalis, lembut dian tolong belikan. Laju-laju si anak panah, tepat di badan rusanya mati. Kalau tuan membangun rumah, teknologi baraya penyatu hati. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada enaknya. Assalamualaikum, bismillah pembuka kata. Ini kami dari Riau datang coba nak menyapa. Lewat kata-kata kami coba bercerita tentang rasa, semua rasa kami punya. Alam benar, pemakan kering berkuah. Boleh bertambah, jangan sampai menyapa. Alam berkembang menjadi guru, rakyat bersatu bahu membahu. Inilah Riau, tanah tumpah darah Melayu. Takkan Melayu hilang di bumi. Sila-sila cari makan, awas darah tinggi ketimpa ketipung. Maradi junjung resa mendisanjung Riau kian memupuk. Amin. Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada lemaknya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada enaknya. Pak Pung Pak Mustafi Sidule di rumahnya, ada tepung, ada kelapa, masak belacan, ada